Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Terus ku bawa hatiku, ku bawa hidupku Tuhan, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku, ku yakin anugerahnya mampu jadikan aku hamba. Di hari-hari terakhir akan banyak orang berseru Tuhan, Tuhan. Bikin banyak mujizat, ngalami banyak mujizat. Tapi yang sedihnya ditolak sama Tuhan. Tuhan berkata, "Enyalah kamu pembuat kejahatan, aku gak kenal siapa kamu." Seringkali tanpa sadar kita lebih suka kenal mujizat Tuhan daripada pribadi Tuhan. Seringkali kita lebih mengingini kuasanya daripada kehadirannya. Seringkali kita lebih pengen kenal kedahsyatannya daripada kenal isi hatinya Tuhan mau apa ya buat aku. Sama-sama yuk bertobat ya. Pencapaian apapun kau akan tinggalkan di dunia ini. Jangan kejar apa yang sementara. Kejar apa yang kekal. Dan yang sementara Tuhan bisa tambahkan dalam hidupmu. Kejar yang utama, kerajaannya, kebenarannya. Perintahnya yang Tuhan mau. Aturan-aturannya Tuhan, kejar itu. Dan semua kebenarannya, cara pandang yang benar. Hidup yang benar. Karakter yang benar. Hati yang benar. Kerja yang benar. Pernikahan yang benar, kerja itu. Jangan kaget. Semua yang kau gak pernah pikirkan, Tuhan justru akan tambahkan dalam hidupmu. Kejar apa yang kekal dan sementara Tuhan bisa tambahkan dalam hidupmu. Jangan salah sasaran dalam hidup ini. Jangan kejar akibatnya, kejar sebabnya dong. Sebabnya karena kita kejar kerajaannya, kebenarannya. Semua ditambahkan otomatis kok. Kejar pribadinya. Kejarlah firman-Nya. Yang Tuhan mau apa? Pakai waktu beberapa menit. Disembahkan
Selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka kepadamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Dan hatiku bersuka padamu. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Saya dan percaya setiap kita di tempat ini yang datang, saya lihat semua mukanya penuh dengan ucapan syukur dan sukacita atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam minggu ini. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah kita di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri dan kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, atas cinta-Mu yang senantiasa di dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyatakan anugerah-Mu yang begitu besar Bapa. Pada sore hari ini Tuhan Yesus, kami datang membawa hati kami sungguh-sungguh di hadapan-Mu Bapa. Kami mau berjumpa dengan Engkau. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan pujian penyembahan kami. Dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami datang kepadamu Bapa menyerahkan ibadah kami. Biarkan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan Yesus. Nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan. Kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami Bapa. Terpuji termulia nama-Mu Yesus. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, silakan duduk kembali dan tetap dalam sikap penyembahan. Kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita mau bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesusku yang baik. Haleluya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu
dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Mari jemaat Tuhan berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sama-sama kita angkat pujian ini, katakan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu. Saya rindu sekali lagi dari awal, katakan ini hati kami Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hati kami Tuhan mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Mari jemaat Tuhan yang rindu menyatakan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan, mari angkat pujian ini, katakan. Hatiku mengasihi. Yes, ini pengakuan jemaatmu Bapa. Mereka mengasihi Engkau dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya. Amin, amin Yesus. Yes, benar Tuhan. Ya, benar Bapa. Tuhan, kau sekali lagi jemaat Tuhan, sekali lagi angkat pujian ini, katakan. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku,
kami Tuhan. Engkau melihat kami, setiap pribadi tempat ini Bapa. Jamah kami Tuhan, bantu kami Tuhan. Pakai kami jadi alat-Mu Yesus. Kami bersuka di dalam-Mu. Kami mau Tuhan selalu mengasihi Engkau dengan kesungguhan hati kami. Kami datang kepadamu Bapa dengan kehancuran hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih aku. Sungguh kebaikan-Mu nyata dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Amin, amin Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Ku bersyukur senantiasa kasih-Mu Tuhan, tak pernah berkesudahan. Terima kasih Allahku yang ajaib, Allahku yang perkasa. Ajaib segala kekuatan di hidup kami, ajaib perbuatan hati. percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir Bapa di setiap pribadi kami Tuhan. Engkau melihat hati kami Tuhan. Engkau melihat hati kami Bapa. Engkau melihat hati di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di setiap hati kami. Terpuji nama-Mu. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Tetap dalam sikap penyembahan. Naikkan hatimu. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan. Lebih sungguh-sungguh lagi jemaat Tuhan. Haleluya.
jemaat Tuhan, angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan, Tuhan, ini kami Tuhan. Kami datang berserah penuh hanya kepadamu. Karena kami tahu Engkaulah penolong kami Bapa di dalam kesesakan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang memberikan kelegaan buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap beban yang ada di pundak kami, Tuhan memberikan kami kekuatan, kemampuan. Amin, amin. Haleluya. Lebih sungguh-sungguh jemaat Tuhan, angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan lebih sungguh-sungguh. Hatiku mengasihimu, kami mengasihimu Tuhan. Amin, amin. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Lebih lagi, hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat, isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapakku yang dahsyat. Terima kasih Bapakku yang ajaib. Sungguh besar karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, setiap kami jemaat-Mu mau lebih lagi Tuhan untuk bermasmur bagimu, melompat, memuji, memuliakan nama-Mu. Setiap kita yang rindu untuk lebih lagi sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik jemaat Tuhan, mari kita lebih lagi, kita bertepuk tangan, kita mau menikmati kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus kita Tuhan yang begitu besar. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, kami besarkan agung namanya. Puji
Yesus, sungguh Kau luar biasa Bapa. Kasih setiamu, kebaikanmu, anugerahmu, cintamu yang sungguh amat dahsyat dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih sungguh-sungguh katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, terpuji namamu Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita lihat kiri kanan kita dan katakan, sungguh ajaib Tuhanku, Tuhan yang benar. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bertepuk tangan. Kita mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan kita di tempat ini. Sama-sama jemaat Tuhan, kita katakan, Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Katakan, Kau keselamatan kami Tuhan. Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai terjadi dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan tegakkanku gigih. Kau Tuhannya benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau tak pernah
dahsyat. Haleluya. Silakan duduk jemaat, Bapak Ibu Saudara. Dan saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang melayani, saya persilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai doktrin pembenaran. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca secara bersama-sama. Pertanyaannya, di manakah penekanan dari pembenaran menurut GBI? Mari kita baca secara bersama-sama dalam 3, 2, 1. Gereja Bethel Indonesia mengakui bahwa pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Diinformasikan bagi jemaat Tuhan yang membawa anak kecil, boleh dipersilakan anaknya untuk mengikuti sekolah minggu Gold Kids yang ada di lantai 1 di ruang Daud yang akan dilayani oleh pelayan guru sekolah minggu. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, di tempat ini dipenuhi berkat kemuliaan bagi namamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Boleh kasih sorak-sorak terbaik untuk Tuhan kita pada sore hari ini. Terima kasih Bapa Yesus. Kami lebih rindu Tuhan memberikan pujian ini Bapa. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu, Jesus. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan
mengucap syukur untuk kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami, penyertaan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Sekarang kami ada di tempat ini dengan satu tujuan, untuk kami bersama-sama mendengarkan suara Tuhan. Kami sudah mengungkapkan isi hati kami melalui pujian kami, penyembahan kami, dan sekarang kami membuka telinga kami untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Sebab apapun yang dikatakan Allah kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan itu mengandung kuasa dan kehidupan. Firman Allah yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang akan menimbusi pikiran dan keinginan kami yang paling dalam. Kiranya firman Tuhan itu yang akan memperlihatkan keadaan kami yang sebenarnya di hadapan Tuhan, supaya kami belajar untuk mengikuti jejak kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, sembuhkan yang sakit. Ketika firman Tuhan disampaikan, beri jalan keluar bagi yang sedang menghadapi persoalan, permasalahan. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, tegur kami, didik kami, supaya langkah kaki kami mengikuti jejak kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan sabdamu, perkataanmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Keren sekali. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu sukacita kalau kita masih memperoleh kesempatan, kesehatan, dan kita bisa berkumpul di tempat ini. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan tadi masuk memperoleh kertas kecil, form janji iman yang diperuntukkan bagi perayaan Natal GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang mau terlibat untuk membantu di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, bisa mengisi dan nanti diserahkan kepada usher. Tetapi jika Bapak Ibu tidak mengisinya, itu juga tidak mengurangi kasih karunia dan rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Sebab setiap orang harus mengambil keputusannya sendiri mengenai segala sesuatu yang akan dipersembahkan kepada Tuhan tanpa bersungut-sungut. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Baik, pada bulan ini kita akan belajar bersama dalam Alkitab. Pada bulan Agustus ini kita bicara tentang kebangunan secara rohani, secara spiritual yang nanti akan berdampak di marketplace, di bidang usaha maupun di dalam lingkungan masyarakat. Minggu pertama kita sudah diajarkan tentang etos kerja, bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berperilaku setiap hari. Dan minggu yang kedua ini, sudah connect ya, kita akan belajar tentang mengobati penyakit masyarakat. Nah, di dalam bulan ini ada sebuah perayaan yang pasti kita semua akan terlibat di dalamnya. Bagaimana Indonesia sudah menjalani 81 tahun kemerdekaan. Tetapi persoalannya adalah sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, apakah kita sudah benar-benar merdeka dari kehidupan kita yang lama, cara hidup kita yang lama, datang ke gereja setiap minggu, ikut ibadah di setiap tengah minggu. Apakah ada perubahan yang betul-betul terjadi di dalam kehidupan kita dan kita bisa berkata, saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan? Atau masih ada cara hidup kita yang Kristen tomat, tobat dan kumat, tobat dan kumat. Sesuatu yang rasanya kalau ditinggalkan ini sayang. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar sebuah tema tentang mengobati penyakit masyarakat. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk sekali lagi kita bangkit berdiri bersama. Kita akan menghormati pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca secara bergantian di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-37. Saya akan membaca tulisan yang berwarna putih, jemaat Tuhan tulisan yang berwarna kuning. Ayat yang ke-37 kita akan baca bersama-sama. Judul perikopnya adalah orang Samaria yang murah hati. Jawab
Yesus. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. 31. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. 33. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. 35. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? 37 kita baca sama-sama 2, 3. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Berbahagialah orang yang suka melakukan perintah Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Baik, sedikit latar belakang dari peristiwa ini. Perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati ini didahului dengan percakapan Yesus dengan seorang ahli Taurat. Dia seorang ahli yang mau, ini pertanyaannya, mau mencobai Yesus. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Mungkin dia satu circle dengan seorang pemimpin kaya di dalam Matius pasalnya yang ke-19. Karena kekayaannya, lalu Yesus menjawab, pergi dan juallah hartamu, lalu kembali dan ikut aku. Itu menjadi berat di dalam kehidupannya. Lalu Yesus memberikan jawaban dengan sebuah pertanyaan. Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Di dalam ayat yang ke-27 ahli Taurat itu menjawab, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ayat yang ke-28 Yesus menjawab, jawabmu itu benar. Ini bukan berarti Yesus setuju bahwa manusia bisa selamat dengan perbuatan baik. Karena tujuannya di awal bertanya itu dia mau mencobai. Dan ini bisa kita lihat di dalam ayatnya yang selanjutnya. Ayat yang ke-29, dia kembali kepada sebuah retorika untuk membenarkan dirinya di hadapan Yesus. Apakah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita ditegur, ketika kita dinasehati, kita pakai prinsip ini untuk membenarkan diri? Itu cuma di mulutku, Ji. Di hatiku tidak seperti itu. Saya biasa seperti ini. Jangan sampai ketika kita tahu bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan sebenarnya itu bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi kita berusaha untuk membenarkan diri. Jadi dari pertanyaan ahli Taurat inilah muncul perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Itu sedikit latar belakang dan saya akan mulai dengan hal ini. Kekristenan yang mati terjadi ketika seorang hanya datang ke gereja tetapi tidak pernah menjadi gereja. Saya mau tanya dulu, tolong angkat tangan. Siapa yang tahu bahwa kita sebagai pengikut Kristus harus belajar mengampuni? Gak ada yang angkat tangan. Haleluya. Mungkin bahasa saya harus bahasa Inggris ya. Siapa yang tahu bahwa sebagai pengikut Kristus kita harus mengampuni? Tolong angkat tangannya. Oke, turun tangan. Sekalipun orang itu menyakiti kita
Sakitnya itu di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Tetapi firman Tuhan bilang kita harus tetap mengampuni. Tolong angkat tangannya. Mulai berkurang. Yang disakiti itu dia tipu saya, Pak. Tipunya itu bukan 1-2 juta. Tipunya itu jumlahnya sangat banyak. Saya disakiti, mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Tapi perhatikan, kekristenan yang mati terjadi ketika seorang hanya datang gereja. Sebab Yesus berkata, di atas batu karang ini, di dalam kehidupan kita, Yesus yang akan membangun kehidupan kita menjadi gereja yang sesungguhnya. Saya ulang sekali lagi, saya sering mengucapkan ini. Kebaktian kita sebentar selesai, tetapi ibadah kita akan terus berlanjut. Setelah doa berkat kita pulang, tetapi ibadah kita adalah ketika kita mengucap syukur di dalam segala hal. Ketika kita di jalan ada orang yang kajili-jili di jalan, terus kita tetap ya marah juga, kita menegur juga, saya juga sering menegur. Tetapi kita tidak dikuasai oleh emosi. Karena ketika kita tidak mengetahui, kita hanya berurusan dengan gejalanya yang tampak di luar. Tetapi ada sesuatu yang sebenarnya menjadi akarnya di dalam kehidupan kita. Yaitu kehidupan kita itu harus menjadi garam dan menjadi terang bagi dunia. Pernahkah kita melihat hal ini? Manusia yang mementingkan diri sendiri, bersifat mata duitan, sombong, suka membual, suka menghina orang, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, membenci hal-hal rohani, tidak mengasihi sesama, tidak suka memberi ampun, tidak suka memburuk-burukkan nama orang lain, suka memakai kekerasan, kejam, tidak menyukai kebaikan, suka berkhianat, angkuh, tidak berpikir panjang, lebih suka kesenangan dunia daripada menuruti Allah. Ini ada di dalam Timotius, 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Bahkan dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan kewajiban agama, tetapi mereka menolak inti dari agama itu sendiri. Jauhilah orang-orang yang seperti itu. Alkitab sudah menulis kitab 2 Timotius itu diperkirakan ditulis sekitar 67 Masehi. Sejak saat itu dituliskan seperti ini, ingatlah ini. Artinya kita harus ada pada sebuah keadaan di mana kita harus hidup berjaga-jaga dan kita harus melakukannya terus-menerus. Di akhir zaman orang akan mementingkan dirinya sendiri. Dan kita sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk menjadi garam dan menjadi terang. Bukan bagi gereja kita, sebab kalau dalam gereja garam ketemu garam, dia jadi gudang garam nanti. Kita dipanggil di tempat kita, di marketplace, di tempat pekerjaan kita, di kuliah kita. Persoalannya adalah kalau kita sama dengan dunia, mereka mau lihat gambar Kristus yang mana? Sama aja Pak, orang kalau naik motor itu tidak pakai helm, sama aja banyak orang yang pakai begitu juga. Sama aja Pak, kalau kita melanggar sedikit, itu sana dekat sekali gitu. Sama aja Pak, kalau kita tidak kasih tipu sana, tipu sini sedikit, kita tidak dapat keuntungan yang banyak. Semua orang lakukan itu. Penyakit masyarakat bukan hanya tindakan fisik. Saya sebut ini sebagai gejala yang terlihat. Tetapi harus diselesaikan dari akarnya, yaitu pola pikir yang telah jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua berkata, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Oh salah ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bahwa
Kalau kita tidak menyelesaikan dari akarnya, maka hal itu tidak akan selesai, dia akan terus terjadi. Orang akan lebih mencintai diri sendiri, lebih mementingkan uang. Kalau ada temannya cerita tentang kelebihan, dia nggak mau kalah. Saya harus lebih tinggi ceritanya. Biar bohong sedikit nggak apa-apa, angkuh sedikit nggak apa-apa. Lebih suka memfitnah, lebih mencintai hal-hal yang sementara daripada hal-hal yang kekal. Dan hal ini sesuai dengan tema kita, mengobati penyakit masyarakat. Ini tidak merujuk pada sebuah diagnosis penyakit, tetapi menggambarkan sebab akibat. Jangan hanya fokus pada gejalanya, tetapi juga apa yang menjadi sumber persoalannya. Yang pertama, kita akan langsung masuk di dalam poin, kepedulian terhadap penderitaan orang lain mulai pudar. Yang paling berbahaya itu bukan musuh dari luar. Sebab musuh dari luar itu bisa dikenali. Kuasa kegelapan tidak ada kuasanya di atas kehidupan orang yang percaya kepada Kristus. Yang percaya katakan amin. Saya ulang sekali lagi, kayaknya nggak yakin ini ya. Atau kalau ada suara-suara yang aneh di tengah malam, tiba-tiba kita langsung, apa ini? Kayaknya saya harus tidur ini deh, kayaknya ini ada sesuatu yang lewat. Kuasa-kuasa yang ada di dunia ini sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus Kristus. Sehingga tidak ada lagi kuasa yang lebih tinggi selain nama Yesus. Yang paling berbahaya itu bukan musuh dari luar, ini bisa dikenali, tetapi yang paling berbahaya itu adalah ketika kita ada di dalam gereja dan musuh itu ada di dalam diri kita sendiri. Jadi sudah dikatakan di 2 Timotius, for men will be lover of themselves. Pergi ke gereja, aktif pelayanan, tetapi egois. Suami dan istri datang ke gereja, ibadah sama-sama, berdoa sama-sama, tapi di gereja. Kalau di rumah, saya tidur di sini, kamu tidur di sana. Saya berdoa sendiri, kamu berdoa sendiri. Sebenarnya kita sedang memakai Tuhan untuk kepentingan pribadi, bukan kita memakai diri kita untuk kepentingan Tuhan. Atau yang saya sebut dengan penyerahan diri secara total. Dan pada saat kita sudah tidak lagi menyerahkan diri secara total, percayalah kepedulian kita terhadap sekeliling kita itu akan pudar. Sama seperti baju yang warnanya bagus karena sering dicelup, dicuci, apalagi kalau dia cucinya sabunnya satu gayung, bajunya cuma sedikit. Akhirnya mulai pudar warnanya. Di dalam ayat yang ke-33, lalu datang orang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Penyakit masyarakat muncul ketika kasih Bapa yang sudah diberikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu digantikan oleh kepentingan pribadi. Ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Sebenarnya pertanyaan ini punya makna yang lain. Dia ingin membatasi siapa yang boleh kita tolong. Yang boleh kita tolong itu adalah orang-orang terdekat saja. Yang layak dikasihi itu adalah keluarga saja. Atau satu gereja saja. Kalau kita melihat penderitaan orang lain, kita melihat orang susah, lalu kita hanya pakai ilmu cicak. Kasihan na itu kodong. Kita lihat di Facebook. Dan kita tidak peduli. Atau kita lihat orang yang ada di sebelah kiri kanan kita. Kita tahu orangnya ini ceria sekali. Tiba-tiba dia datang gereja, dia tidak tersenyum. Dia sedih,
Terus kita lihat, kenapa kok? Kita kehilangan kepedulian. Nggak ada salahnya kalau kita bertanya, apa yang sedang kamu alami? Boleh saya doakan kamu? Ih, jangan Wideh, malu Kak saya kalau doakan orang. Tidak bagus kata-kataku, tidak tersusun dengan bagus. Sebenarnya kita sedang kehilangan kepedulian, rasa empati di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan mempercayakan kepada kita harta duniawi dan kita melihat saudara kita menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Alkitab katakan, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Setiap kita diberikan kelebihan masing-masing. Kecuali berat badan, ya itu disebabkan diri sendiri. Ada yang dikasih dengan harta berlimpah, ada tujuannya. Ada yang dikasihkan skill dan kemampuan di dalam pelajaran, di dalam bermusik. Itu ada tujuannya. Dan kalau kita menutup pintu hati, ini untuk saya pakai untuk diri saya sendiri saja. Alkitab katakan, mempunyai harta, melihat saudaranya menderita, tetapi menutup pintu hatinya. Tidak peduli. Atau bersikap apatis. Ada juga yang membuka pintu hatinya, dia lihat orang susah, ada orang sakit. Ada orang sakit, ayo kita tolong dia. Tapi dia tidak membawanya ke dokter. Ada orang pintar di sana. Ayo kita pergi di situ. Ada orang yang kalau dia usap-usap saja begini langsung tersambung lagi tulangnya. Perhatikan, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kalau kita sudah tahu itu melanggar, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jangan kita perbuat. Nah, bagaimana kita mengatasi ketidakpedulian atau apatisme? Yang pertama, periksa kembali hubungan pribadimu dengan Tuhan. Apatis itu tidak muncul secara tiba-tiba. Itu hanya gejala yang terlihat. Mulai enggak peduli, kasih dalam wujud perhatian, pertolongan kepada sesama manusia, sebenarnya itu adalah tanda bahwa kita dipenuhi oleh kasih Bapa di sorga. Ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita dan kita berkata, untuk apa berdoa? Toh sampai sekarang keadaan tidak membaik. Keadaan negara kita tidak membaik. Untuk apa baca firman? Toh saya sampai saat ini baik-baik saja. Untuk apa saya terlibat pelayanan? Perhatikan ketika Allah menegur jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus dalam kitab Wahyu pasalnya yang kedua bukan jemaat yang biasa-biasa saja. Sebab mereka bisa mengetahui mana rasul palsu, mana pengajar palsu. Saking hebatnya mereka di dalam doktrin, di dalam teologi, mereka bisa mengetahui lagi. Tetapi Alkitab menuliskan, lakukanlah lagi yang semula engkau lakukan. Allah menegur jemaat di Efesus. Perhatikan hal ini baik-baik. Ketika kita melakukan semua aktivitas dengan baik tanpa hubungan dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebenarnya kita sedang membangun di atas kepentingan diri sendiri. Kita berpikir kalau di gereja baru saya libatkan Tuhan. Kalau saya bekerja, selamat tinggal Tuhan, solong bye-bye. Kalau saya ada di gereja, saya bersama dengan Tuhan. Kalau saya lagi berdua, lagi berpacaran, selamat tinggal. Periksa kembali hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita hanya sekedar membangun kepentingan untuk diri kita sendiri. Yang kedua, bagaimana mengatasi ketidakpedulian? Jangan menunggu perasaan berubah baru bertindak. Alkitab mengajarkan kasih itu bukan hanya sekedar perasaan. Tetapi juga ada wujudnya, ada tindakannya.
Mungkin kita nggak bisa menolong orang lain, tetapi kita bisa membantunya di dalam doa. Ketika istri saya kecelakaan, setelah pasca operasi, setiap malam itu kakinya selalu sakit karena dia patah di lutut. Saya, suaminya, kalau mau ditanya, boleh nggak kalau saya yang sakit, dia yang sembuh? Saya mau untuk hal itu. Tetapi pada waktu dia sakit, dia kesakitan, saya merasa seperti ini. Saya hadir di situ, saya bisa memberikan perhatian, saya bisa memberikan dia dukungan. Tetapi cuma Tuhan yang bisa kasih kesembuhan. Saudara tangkap apa yang saya maksud? Kehadiran manusia itu terbatas. Kehadiran Tuhan itu enggak terbatas. Tengah malam, waktu kita lagi sakit, tidak mungkin kita telepon Pastor Esra jam 2:30 subuh. Pastor Esra tidak angkat-angkat teleponku, ini berarti dia memang tidak perhatian sama saya. 2:30 subuh. Padahal kita punya akses langsung untuk berdoa kepada Tuhan. Ketika orang lain di sekitar kita sedang mengalami kesusahan, mungkin kita nggak bisa bantu secara materi, tetapi ada bentuk perhatian yang bisa kita lakukan. Ada yang bisa saya doakan? Kadang kalau saya WA ke beberapa orang, ada yang saya minta bisa doakan, dia mulai dengan perkataan ini. Sebenarnya saya sedang menghadapi masalah, panjang itu. Tapi nggak apa-apa. Menambah list doa itu bukan menjadi beban di dalam kehidupan kita. Sebab Allah memberikan perintah kepada kita di dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-34 dan 35. Aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Coba lihat sebelah kiri kanannya dulu, lalu katakan, mari kita saling mengasihi di dalam Tuhan. Kalau yang laki-laki dan perempuan, jangan lupa mengasihi di dalam Tuhan ya. Jangan berhenti di situ, mari kita saling mengasihi. Haleluya. Perhatikan di sana, aku memberikan perintah baru kepadamu. That's an order. Di sanalah terletak tatanan kerajaan Allah. Kalau kita hidup di Indonesia itu ada aturannya. Untuk kita bisa tinggal di Indonesia. Sama di negara-negara yang lain. Nah di dalam kerajaan Allah ada keteraturan di dalamnya, ada tatanan di dalamnya. Yaitu ketika kita sebagai pengikut Kristus, kita hidup saling mengasihi. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, kenapa jangan menunggu perasaan berubah, baru bertindak? Saya akan cerita tentang hal ini. Permusuhan tentang orang Samaria dan Yahudi. Ketika Raja Salomo mati, Israel terpecah menjadi 2 bagian. Yang satu 10 suku, yang satu 2 suku. Nah, yang 10 suku ini, mereka dijajah mereka disebut sebagai kerajaan utara. Kerajaan selatan itu ibu kotanya Yerusalem, kerajaan utara ibu kotanya Samaria. Nah yang menarik di sini adalah karena permusuhan ini, akhirnya orang Samaria itu ketika mereka diserang oleh kerajaan Babel, yang terjadi adalah orang-orang Israel yang di Samaria itu mereka kawin campur. Tetapi orang-orang Yahudi ini di kerajaan selatan ini mereka suku Benyamin dan suku Yehuda itu mereka masih tetap mempercayai untuk tidak kawin campur. Mereka hanya mau menikah dengan orang-orang Israel. Dan di dalam konflik ini yang terjadi adalah orang Yahudi atau yang dari suku Benyamin dan suku Yehuda ini mereka menghancurkan bait Allah yang dibangun oleh orang Samaria. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-20, ini saya enggak masukkan. Tetapi
perempuan Samaria itu berkata kepada Yesus, nenek moyang kami menyembah di atas gunung Gerizim. Yerusalemlah tempat orang menyembah. Tetapi kamu katakan Yerusalem tempat orang menyembah. Itu berarti orang Samaria punya tempat untuk menyembah. Tetapi dari 10 suku dari kerajaan utara itu juga punya tempat untuk menyembah. Orang Yahudi tidak mau berhubungan dengan orang Samaria. Bahkan untuk menyebutkan kata Samaria itu haram menurut adat istiadat Yahudi. Nah, kenapa saya sampaikan hal ini? Saking bencinya orang Samaria terhadap orang Yahudi, pada suatu kali dalam perayaan untuk orang-orang Israel, orang-orang Samaria itu menaruh tulang orang mati di pelataran bait suci orang Yahudi. Dan kalau ada tulang-tulang orang mati, yang terjadi adalah semua menjadi najis. Saking membencinya, saking jengkelnya, dendam kesumat, mereka saling menyerang, mereka saling tidak menerima satu dengan yang lain. Nah, dari hal ini, kenapa saya sampaikan hal ini? Jangan menunggu perasaan berubah baru bertindak. Alkitab sudah mengatakan, orang Samaria yang baik hati, dia punya alasan yang besar, dia punya latar belakang yang kuat untuk, saya tidak mau tolong karena orang ini adalah orang Yahudi. Tetapi ini adalah esensi dari perintah yang tadi kita baca bersama. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada waktu kami kecelakaan, saya dan istri yang menolong kami, saya sempat bicara dengan dia. Itu bukan orang Kristen, orang yang dari kepercayaan lain. Yang menolong kami, yang membawa kami ke rumah sakit, yang menolong kami untuk lapor administrasi semua, itu bukan dari kami. Bukan dari sesama kita. Tetapi di situ saya bersyukur bahwa ada orang-orang yang ternyata masih peduli. Sekarang bagaimana dengan kita yang diberikan perintah langsung untuk saling mengasihi? Apakah kita mau hidup di dalam kepedulian yang dinyatakan, atau kita hanya berteori, pakai kalung salib, ternyata tipu sana sini. Pakai aksesoris rohani, tapi ternyata mulutnya tidak bisa direm. Kalau bicara sembarangan. Kepedulian yang dinyatakan oleh orang Samaria ini, saya catat di dalam ayat yang ke-34 dan 35, ia membalut luka-lukanya, ia menyirami luka-lukanya, ia menaikkan orang itu ke atas tunggangannya, dia membawa ke tempat penginapan, terus dia kasih keluar uangnya. Dia serahkan kepada pemilik penginapan. Kalau kurang nanti saya akan menggantinya. Orang Samaria sekali lagi dia nggak pakai ilmu cicak. Kasihannya itu orang. Tapi dia lakukan semuanya itu. Dia mendekat, dia memberikan apa yang bisa dia berikan. Saya akan tutup dengan hal ini. Saya undang tim Praise and Worship untuk naik. Gereja yang bertumbuh bukan hanya gereja yang harus penuh di dalam gedung, tetapi keluar dan memberi pengaruh kerajaan Allah. Juga saling memperhatikan sebagai anggota tubuh Kristus. Coba lihat di sebelah kiri kanan kita. Coba lihat wajahnya, oh wajah-wajah ini adalah wajah yang dipenuhi oleh kasih Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita hidup saling memperhatikan, kita tidak egois, maka kita sedang mewujudkan gambar Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita datang ke gereja dan kita hanya berpikir tentang diri kita sendiri. Kita hanya mau melakukan
segala aktivitas kita hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri. Mari kita lakukan apapun yang dipercayakan di dalam kehidupan kita dengan segenap hati. Nah, bagaimana kehidupan kita bisa menjadi berkat, bisa menjadi pengaruh, menjadi garam dan terang bagi dunia adalah ketika kita hidup terus dipenuhi oleh kasih Bapa. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama, izinkan saya berdoa. Di dalam istilah medis ada istilahnya tindakan preventif dan tindakan kuratif. Kuratif adalah tindakan yang dilakukan untuk mengobati. Waktu sakit, minum obat. Tetapi preventif itu saya nggak akan lakukan ini supaya nggak sakit. Ada banyak orang yang dia hidupnya, tidurnya sembarangan, makannya sembarangan, segala sesuatu yang masuk di tubuhnya pokoknya enak, hajar. Dan pada saat usianya sudah masuk di 40, 50 tahun, mulai asam urat, kolesterol dan lain sebagainya. Dan akhirnya, Tuhan kenapa kau berikan ini kepada saya? Tuhan gak pernah kasih di dalam kehidupan kita. Tetapi ada tindakan yang harus kita lakukan untuk kita menjaga tubuh ini. Sekarang, di dalam kehidupan kerohanian kita, apakah kita mau menjadi garam, menjadi terang bagi dunia, yang membantu, yang menjadi kesegaran bagi dunia ini, supaya dunia bisa melihat Kristus melalui kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, hamba-Mu berdoa pada saat sore hari ini, kiranya kasih Bapa yang sempurna itu memenuhi kehidupan kami. Itu memenuhi hati dan pikiran kami, supaya segala sesuatu yang kami perbuat di dalam kehidupan ini, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai di dalam menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kami, berbuah melalui perkataan, perbuatan, sikap hidup kami dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati oleh firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Tersedia ketiga amplop di depan Bapak Ibu Saudara. Amplop pertama untuk operasional pastori, amplop kedua untuk kas gereja, dan amplop ketiga karena di minggu kedua ini yaitu amplop ketiga untuk pekerjaan misi. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita memberi persembahan, kita mengangkat ketiga amplop ini, kita berdoa. Tak hentinya Tuhan kami mengucap syukur Bapa, karena Kau Tuhan satu-satunya sumber berkat dalam setiap kehidupan kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami rindu menabur Tuhan di tempat ini untuk nama kemuliaan nama-Mu di tempat ini Bapa. Kami siap memberikan dengan sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur dengan penuh pujian.
persembahan yang saudara berikan. Dan tiba saatnya kita mendengarkan pengumuman kepada yang melayani, dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom jemaat Tuhan. Izinkan saya menambahkan pengumuman selama sepekan. Mewakili Gembala GBI Oikumene di tempat ini, mengucapkan terima kasih buat Pastor Peter yang menjadi berkat melalui firman Tuhan malam hari ini. Terus diberkati dalam pelayanannya dan dalam keluarganya. Bagi jemaat Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di gereja di tempat ini, GBI Oikumene. Mungkin ketika masuk di lantai dasar tadi diberikan oleh Asher forum selamat datang. Mari kita isi dan kita kembalikan kepada pelayan Asher sebentar ketika keluar dari tempat ini. Dan juga kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudara yang rindu untuk bertumbuh bersama dalam komunitas yang sehat. Mari kita terus gabung dalam setiap komunitas-komunitas yang ada di gereja kita di tempat ini. Dan juga buat jemaat Tuhan yang rindu untuk melayani, mari kita sama-sama memberikan hati kita, kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Baik lewat setiap talenta yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita pakai untuk melayani Tuhan selagi Tuhan memberikan kesempatan buat kehidupan kita untuk melayani Dia. Mari kita sama-sama isi barcode pelayanan dan kita lihat di situ terpapar semua bidang pelayanan yang Bapak Ibu rindukan untuk sama-sama melayani di tempat ini. Mari kita isi semuanya dan mari kita sama-sama melayani di tempat ini, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita mengadakan janji iman untuk kegiatan Natal kita di Desember nanti. Mungkin kita sudah mengambil forum janji iman, formulir janji iman, mari kita sama-sama yang sudah isi kita kembalikan ke pelayanan Asher nanti di lantai dasar. Dan juga Bapak Ibu yang belum sempat mengisi atau yang berbeban untuk mengisi, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah,
Selanjutnya pengumuman setelah keluar dari tempat ini di lantai dasar, panitia Natal mengadakan basar, yaitu dimsum seharga 30.000, murah saja, bisa ditukar dengan kertas yang merah-merah juga bisa. Dan juga ada es lumut coklat, harganya 15.000. 15.000. Mari kita sama-sama bantu panitia Natal kita supaya dana Natal kita Tuhan tambah-tambahkan untuk merayakan Natal nanti. Mungkin demikian pengumuman dari saya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bapa, kami kembali mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, rahmatmu tak habis-habisnya dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik buat lawatanmu, buat anugerahmu Tuhan Yesus, buat berkat-berkatmu yang melimpah dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami sore hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan Bapa, nama Tuhan ditinggikan lewat setiap ibadah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Engkau urapi setiap kami yang ada dalam ruangan di tempat ini. Biarlah penyertaan Tuhan terus sempurna dalam kehidupan kami Bapa. Engkau berkati setiap hamba-Mu Tuhan yang melayani pada sore hari ini. WL Singers, pemain musik, tamborin, multimedia Tuhan, Aser, Kukiling, Tuhan Yesus, para parking ministry dan setiap yang mengambil bagian malam hari, sore hari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu yang kuat. Tuhan terus urapi kami, Tuhan terus pelihara kehidupan kami, Tuhan terus kuatkan iman kami Tuhan. Biarlah iman kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami memberikan hati kami, kehidupan kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus, untuk terus memuji memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kau berkati Tuhan setiap jemaat Tuhan yang hadir sore hari ini. Mereka yang datang dengan sakit penyakit akan pulang dengan kesembuhannya daripada Tuhan. Mereka yang datang dengan kelemahan Tuhan pulang dengan sukacita, kekuatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Jemaat Tuhan yang datang dengan pergumulan Tuhan, kami percaya Tuhan ubahkan kehidupan mereka. Tuhan berikan jalan yang terbaik buat setiap pergumulan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Mereka yang dalam bangku kuliah Tuhan, bangku sekolah kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan urapi setiap anak-anak muda-Mu, bahkan orang tua yang hadir pada sore hari ini Bapa. Biarlah dalam kemuliaan-Mu terus Tuhan diberkati, terus dilindungi Tuhan, terus
terus dipelihara Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami terus serahkan Tuhan gereja kami di tempat ini ke dalam tangan kasih-Mu yang kuat Bapa. Kau berkati setiap Tuhan para hamba Tuhan Yesus, bahkan para pemimpin Tuhan yang ada di gereja di tempat ini. Kami mau terserahkan kehidupan orang tua kami, ibu gembala kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Dalam masa tuanya, biarlah terus ada sukacita, damai sejahtera, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terus nyata sempurna buat ibu gembala kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kau berkati juga Tuhan wakil gembala di tempat ini, Pastor Esra Bapa, beserta istrinya dan anaknya. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Keluarga mereka dipelihara oleh Tuhan dalam setiap pelayanan mereka, dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap usaha yang mereka rencanakan Bapa. Kami mau berdoa biarlah Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang terus memelihara, Tuhan yang terus menuntun dan membukakan lapangan yang terbaik Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa biarlah gereja kami terus di tempat ini menjadi alat-Mu, menjadi berkat Tuhan buat orang-orang yang di sekitar kami, menjadi alat-Mu Tuhan untuk semakin memperluas kerajaan Allah di atas muka bumi ini, bahkan di atas kota Makassar di tempat ini, khususnya di Tamalandrea di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami serahkan Bapa, biarlah Tuhan yang terus mengurapi setiap para pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, para Tuhan Yesus. Setiap pemimpin diberkati, dipelihara oleh Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami terus berdoa Tuhan Yesus buat gereja-gereja yang ada di sekitaran kami Tuhan Yesus di tempat ini. Kami mau bersatu Tuhan, bergandengan tangan untuk selalu memikul salib Tuhan dalam melayani Engkau. Kami mau terus bersuka cita, kami mau selalu dipenuhi damai sejahtera Tuhan, untuk terus melayani Tuhan, untuk memberitakan kebaikan-Mu, memberitakan Injil-Mu melalui kehidupan kami. Dan biarlah gereja bersama-sama Tuhan Yesus untuk terus menuai jiwa bagi kemuliaan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Puji nama-Mu Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan lewat gereja-gereja yang ada Tuhan, yang terus menaikkan doa-doa, yang terus setia memberitakan Injil Tuhan, kota Makassar akan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kota Makassar akan dilawat oleh Tuhan. Hujan pertobatan akan terjadi di atas kota Makassar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan melihat semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau di atas kota ini Bapa. Kota Makassar dipulihkan Tuhan. Kota Makassar aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap pemerintah yang ada di atas kota ini. Juga kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu yang kuat. Tuhan pimpin bangsa kami, Tuhan pelihara bangsa kami, Tuhan naungi bangsa kami. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang aman, bangsa yang tentram di dalam Tuhan. Karena kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan bangsa kami. Walaupun bangsa kami berdosa Tuhan, namun kami percaya Tuhan akan terus memegang kendali bangsa kami Bapa. Kau rapi setiap pemimpin yang ada di atas bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri Tuhan, para jajarannya Tuhan, dari pusat sampai ke pelosok tanah air Tuhan. Kami mau berdoa, ada lawatan Tuhan, ada damai yang daripada Tuhan, hikmat pengurapan yang daripada Tuhan mengalir melimpah buat setiap para pemimpin yang ada di atas bangsa kami. Biarlah mereka memimpin sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kamu mau berdoa terus Tuhan buat kehidupan kami selama sepekan yang akan kami hadapi ke depan Tuhan Yesus. Kami mau memberikan hati kami, kehidupan kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Hari ini Tuhan Yesus kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menuntun kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan sebentar ketika kami keluar dari tempat ini. Kami akan mengadakan fellowship di bawah Tuhan. Engkau berkati apa yang akan masuk dalam tubuh kami Tuhan Yesus. Biarlah menjadi kekuatan buat tubuh jasmani kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Ampuni pelanggaran kami Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami, sambut dan sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami percobaan,
Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan seksama suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukan dengan setia segala perintahnya, hukumnya, jalan-jalannya, maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau sepanjang umur kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah bahwa setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupanmu punya satu tujuan ilahi, supaya engkau keluar menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan. Engkau adalah garam dan engkau adalah terang bagi dunia ini. Kau akan mewujudkan gambar Tuhan yang sempurna melalui kehidupanmu pribadi, di dalam keluargamu, dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi gambar Tuhan yang sempurna. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan mengambil waktu saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu